Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman, tadi Happy sudah menceritakan bahwa Kowas yang usianya 13 tahun itu di masa sebelum pandemi setahun 6 kali mengadakan pertemuan, 2 bulan sekali, dan dalam 2 tahun terakhir ini sebulan sekali karena online. Ya, jadi sudah lebih dari 100 kali oleh karena itu ya Happy ya. Nah, apa yang Bapak Ibu lihat di sini, di foto ini adalah acara yang kesekian puluh, ini acara tahun 2019, di vilanya Ibu Alida. Ibu Alida itu yang pakai baju merah di sebelah kiri, panggilannya apa ya? Ibu Alida itu ada nama sayangnya kan? Ibu Erlin ya? Bu Erlin. Ya, Ibu Erlin. Nama panggilannya Bu Erlin. Sekarang ada di sini nggak? Hadir nggak? Bu Erlin. Nggak ada. Pak, saya cek dulu. Ya, itu Bu Erlin juga salah seorang senior. Dapat sih. Ya. Salah seorang senior yang ada di kelompok kita. Baik, ini acara di halaman belakang vilanya Bu Erlin yang letaknya di Gadok. Yuk, dilanjutkan. Lanjutkan, Heb. Ya, belum tampil, Pak? Belum. Next slide-nya belum tampil. Rupanya bermasalah juga apa ya? Next slide. Iya nih. Sebentar Pak Adi. Ya, gimana? Sudah Pak? Ya sudah, tapi belum full screen. Nah ini dia. Oke. Ini visi misinya ya. Intinya mau menjadi komunitas idaman bagi warga senior. Nah oleh karena itu perbedaan dengan komunitas-komunitas senior yang lain, di Kowas ini lebih sering melakukan acara yang sifatnya apa ya, seminar gitu ya. Ya ada juga yang happy piknik gitu ya. Kalau yang dansa-dansi nampaknya belum sempat ya Pak Indra ya. Pernah ada keinginan para lansia itu juga masih bugar untuk dansa, tapi belum terlaksana itu. Oke, selanjutnya. Ya, nah, memang sering ada pertanyaan bagaimana kalau ingin menjadi anggota Kowas secara resmi, karena kalau dinamakan anggota itu sebenarnya adalah mereka yang terdaftar, ya, terdaftar karena membayar iuran, itu ada nilainya 350.000 per tahun, gitu kan, dengan usia di atas 55 tahun. Nah, di samping itu Kowas mempunyai WhatsApp group. Tidak semua yang di WhatsApp group itu adalah anggota resmi. Bagian besar memang anggota resmi, ya. Di masa pandemi yang lalu karena pertemuannya online terus, walaupun dilakukan lebih sering sebulan sekali oleh panitia, oleh pengurus, iurannya itu sementara ditangguhkan, gitu kan? Dan mulai bulan Januari 2022 ini akan diaktifkan kembali pembayaran iurannya, begitu ya, Happy? Betul, Pak. Ya, itu adalah rencananya. Baik, berikutnya, Hep. Ya. Berikutnya bisa, belum berubah nih. Iya, sebentar Pak Adi. Oh, macet lagi. Sama sudah saya punya dipencet kalau tapi gitu. ini ya, sebentar Iya, Pak. sama. Pada takut dengan 2 orang founder kita ini. Nah, Pak Bunyamin, Dr. Bunyamin Setiawan, Pak Indra Gunawan Masman, ini pendiri kita yang mendirikan Kowas atas prakarsa mereka. Kemudian ada pengurusnya, bendaharanya itu Ibu Yanti, nanti akan kelihatan di sini bagaimana untuk menyetor iuran dan segala macam. Berikutnya, Happy. Ya, ini Ibu Yanti, Dr. Erik Tapan, ini Menteri Keuangan kita yang memonitor anggota-anggota yang masih membayar iuran begitu. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk menjadi anggota resmi, silahkan. Nah, berikut Happy. Nah ini dikatakan tadi oleh Happy sudahan. Jadi di
bisa menghadiri acara koas ya, yang offline. Kalau yang offline itu dilakukannya di hotel, di restoran, jadi ada konsumsi, ada door prize, bukan hanya door prize, malahan seringkali Kalbe Farma lewat KECC itu memberikan goodie bag. Goodie bag itu adalah hadiah langsung, oleh-oleh langsung ya Happy ya. Iya Pak. Lalu di acara itu juga hampir selalu ada pemeriksaan kesehatan, apakah itu gula darah, ya, bahkan sampai pemeriksaan tulang. Kalau ada yang osteoporosis atau osteopenia gitu kan, bisa dimonitor semua di situ. Jadi, nah itu juga yang membedakan dengan komunitas senior lain ya Happy ya. Di Betul komunitas sekali lain Pak. tidak ada pemeriksaan kesehatan. Nah, kami bisa melakukan itu karena koas ini didampingi, dinaungi oleh Kalbe Farma. Kemudian Kalbe Farma menitipkan pada KECC. KECC adalah komunitas apa Happy singkatannya? Kalbe Ethical Customer Care, Pak Adi. Kalbe Ethical Customer Care itu yang sering menyelenggarakan acara-acara penyuluhan kesehatan gitu ya. Dan KECC inilah yang memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan door prize dan macam-macam lagi yang berkaitan dengan produk dari Kalbe Farma. Berikut Heb. Menarik ya Bapak Ibu sekalian. Siapa di sini yang belum tergabung secara resmi, silakan tulis di chat. Dari 63 orang ini nanti bisa mendaftarkan pada kami untuk dicatat sebagai anggota resmi. Ini beberapa acara ya. Acara kalaupun senang-senang di lapangan pasti ada hubungannya dengan kesehatan, ada hubungannya dengan pengetahuan. Ketika berwisata di Taman Buah Mekarsari, itu bukan hanya melihat buah, tapi juga mendapat penjelasan bagaimana buah itu dibudidayakan gitu. Jadi setiap acara koas berisi pengetahuan, ya, berisi pengetahuan itu yang utama, baik pengetahuan kesehatan, pengetahuan bisnis, ya. Contohnya kami pernah mengunjungi Honda, pabrik Honda, kami melihat di sana dan itu sangat menarik sekali. Berikut, Heb. Ya. Bahkan ada yang cuma ketawa-ketawa saja, tapi ketawa itu adalah terapi ketawa. Dan ini sangat populer di India loh. Di India itu ada komunitas, kalau kita lihat di sini, kan banyak yang senam pagi ya, senam tai chi, senam apa gitu. Kalau di India itu kelompok terapi ketawa, mereka berkumpul untuk tertawa. Tertawa bukan karena lelucon, tertawa karena memang dibuat tertawa, karena memang tertawa. Nah itu diintrodusir, waktu itu dipimpin oleh Pak Toar ya, Happy ya. Pak Iya, Paul Toar pada waktu itu. Pak Puspo. Kalau ketawa itu Pak Paul Paul. Toar, Dokter Erik. Paul, oh iya Paul, sorry. Kalau ketawa, kalau Pak Puspo itu lain lagi tentang jangan sampai jatuh ya. Berkunjung ke pabrik Kalbe Farma ya. Bahkan berkunjung ke kapal Dr. Lee Darmawan yang lama ya, sekarang terbakar akan diganti. Nanti kalau kapalnya sudah baru kita akan berkunjung lagi. Itu jadi penuh dengan pengetahuan. Bahkan Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN juga ikut menjadi narasumber kami gitu kan. Juga Dr. Tan Sotien. Ini kan dokter yang sangat populer karena ilmu kesehatannya dan cara bicaranya yang ceplas-ceplos gitu ya. Berikutnya, Heb. Ya, lalu ada Pak Kurniadi, Pak Titus Kurniadi yang bicara mengenai filosofi hidupnya, bagaimana dia check-in di kehidupan ini, dan bagaimana seharusnya check-out dari kehidupan ini. Sampai saat ini belum check-out kan ya, masih ada begitu. Ya, juga ini difasilitasi oleh Pak Indra Gunawan, karena beliau itu komisaris di Kompas Gramedia. Kami field trip ke Kompas Gramedia, baik percetakan maupun TV-nya. TV Kompas Gramedia kami juga berkunjung ke sana pada waktu itu. Yang kita lihat
di foto ini TV dan ya kedua-duanya TV ini. Yang percetakan namanya nggak tampil di sini. Berikut ya. Oke, lalu juga menghadirkan Yohanes Surya. Ya, itu ahli Mestakung kan. Profesor Yohanes Surya itu Pak Indra sedang berjalan di atas. Ini Pak Adi kayaknya ya. Oh saya ya. Iya itu Bapak. Oh, oke. Ternyata tampilan saya mirip Pak Indra ya. Berjalan di atas pecahan botol itu, tapi nggak apa-apa. Tetap sehat saja begitu. Ya, jadi macam-macam yang sifatnya model-model begini ada. Berikut ya. Nah, ini ketika acara offline memunculkan berbagai topik, bahkan kami juga mengundang Bante, ya, seorang Bante biksu Jaya Medo, ikhlas melepas di usia senja. Bagaimana kita di usia senja ini dengan ikhlas melepaskan keterikatan kita. It's pukul 14:30 menit. Bisa hidup dengan lebih damai, gitu ya. Juga menghadirkan tokoh pikiran alam bawah sadar, profesor juga itu Adi Dwi Gunawan. Lalu juga Ikigai. Jadi banyak topik-topik yang untuk senior gitu loh. Oleh karena itu kalau yang menjadi anggota itu yang usianya masih 30-an, mungkin topik-topik ini jadi kurang relevan bagi dia gitu kan. Berikut ya. Jadi bagi yang belum terdaftar silahkan menghubungi Happy Handayani. Namanya saja happy, jadi orangnya pasti happy terus kan ya Happy ya. Pasti happy terus. Amin ya Pak. Nah, nanti ketika Profesor Kahar Chandra sharing, itu beliau juga akan cerita yang membuat dia umurnya panjang sampai 92 tahun dan sehat, kecuali pendengarannya ya. Oleh karena itu Profesor Kahar Chandra nanti sharing, tetapi mungkin kurang cukup bisa mendengar pertanyaan gitu ya. Tapi prinsipnya beliau sehat luar biasa sampai umur 92 tahun. Belum pikun. Karena apa? Karena happy. Begitu ya Happy ya? Karena happy. Bahagia ya. Bahagia. Nanti kita bisa dengarkan lebih lanjut apa yang akan disampaikan oleh Prof. Kahar Chandra, Dr. Kun, dan Pak Indra Gunawan dengan dipandu oleh Dr. Erik. Nah, seperti dikatakan oleh Happy tadi, akan ada door prize. Kali ini bukan hanya obat, bukan hanya vitamin ya, tapi juga akan ada door prize buku riwayat hidup, perjalanan hidup Profesor Kahar Chandra. Karena apa yang beliau akan sharingkan nanti di sini hanya sebagian kecil dari pergumulan hidupnya, dari bagaimana beliau bisa selalu happy, bersyukur gitu sampai panjang umur dan sehat. Begitu yang ingin saya sampaikan, Happy. Ya, baik. Kali terima ini kasih. Nama orang, silakan. Terima kasih Pak Adi. Nah, Bapak Ibu, bagi yang ingin bergabung menjadi anggota KOAS, boleh ya nanti WA ke saya atau ke Zulfa. Oke, baik. Kita akan memasuki sesi yang sangat ditunggu-tunggu nih Bapak Ibu ya. Sharing dengan 3 narasumber yang luar biasa yang akan dimoderatori oleh Dr. Erik. Nah, sebelumnya izinkan saya Bapak Ibu untuk menampilkan CV dari moderator kita, Dr. Erik Tapan. Erik Tapan, bukan Erik Tampan ya. Oh, Dr. Erik Tapan yang tampan. Ya, sudah muncul ya Bapak Ibu, Dr. Erik Tapan, MHA. Beliau sudah berkecimpung di dunia internet sejak 1992 dan Dr. Erik merupakan dokter anti-aging dan juga pemilik dari brand Elmelia. Jadi Dr. Erik punya klinik nih kecantikan di Cempaka Putih. Bapak Ibu boleh mampir juga ya nanti ke sana, ada di belakang Kalbe kliniknya. Kalbe Cempaka Putih. Nah, beliau juga pendiri mailing list Dokter Indonesia MLBI, milis kesehatan pertama berbahasa Indonesia. Dan juga
beliau adalah salah satu pendiri ya dari Perhimpunan Informatika Kesehatan Indonesia atau PIKIN dan Asosiasi Sel Punca Indonesia (ASPI), dan juga pengurus dari Indonesia Kidney Care Club atau IKCC ya, dan KOAS. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin bergabung juga ya, atau memiliki kerabat saudara yang mungkin mengalami ginjal ya, penyakit ginjal kronis, boleh bergabung di IKCC. Nah, kemudian juga pengurus Perhimpunan Dokter Seminat Rekayasa Jaringan dan Terapi Sel Indonesia, Reja Selindo. Nah, banyak sekali ya CV-nya. Beliau juga diundang ya menjadi narasumber di acara informatika kedokteran di dalam maupun di luar negeri, dan beliau dikenal dengan mendokterkan internet dan menginternetkan dokter. Ya, sekian Bapak Ibu. Silakan Dokter Erik, waktu dan tempat. Saya persilakan kepada Dokter Erik. Oke, terima kasih Mbak Happy yang happy selalu. Jadi Bapak Ibu, selamat pagi kata Happy ya, mestinya selamat siang. Kita santai-santai aja. Pasti yang datang di sini semua ingin mengetahui resep bagaimana mencapai usia panjang secara sehat. Karena itu sesuai dengan moto maupun tema acara ini, yaitu Growing Healthy Life Longer. Live longer. Ya. Nah, menyambung prakata yang saya rasa sudah cukup informatif dari Pak Adi, saya rasa kita tidak akan berlama-lama untuk memberikan pengantar lagi. Kita akan mulai aja, jadi nanti setiap pembicara akan ada waktu sekitar 15 menit, dimulai dari Prof. Kahar Chandra. Nah, sebelum itu, sebelum Prof. Membawakan materinya atau resep-resep yang memang sudah beliau jalani langsung, jadi bukan hanya membaca teori, kita akan coba melihat kurikulum vitae dari Prof. Dr. Kahar Chandra. Saat ini Prof. berusia 92 tahun. Dan kita tahu semua, Prof. Kahar adalah pendiri dari yang pertama Apotik Mahakam, kemudian menjadi perusahaan farmasi, kemudian ada hotelnya, dan ada Le Gourmet ya, semacam pastry dan lain-lain. Pokoknya banyak lah. Itu yang saya sebut bahwa ini adalah salah satu founder perusahaan farmasi besar di Indonesia. Baiklah, Happy. Kita tidak akan berlama-lama. Dr. Bun nanti aja ya pembicaranya. Kita akan serahkan acara ini kepada Prof. Kahar dan timnya untuk membagi kisah bagaimana bisa panjang usia dan tetap sehat selalu di 90-an tahun. Silakan Prof. Kahar. Selamat siang, saudara-saudara peserta webinar yang terhormat. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Saya diminta oleh panitia KOAS untuk membagikan tips-tips hidup sehat dan panjang umur. Seingat saya sudah diminta beberapa kali menyampaikan tentang hal ini. Mungkin ada yang belum tahu, jadi saya akan sampaikan kembali. Saya ingin membagikan latar belakang kehidupan saya sehingga saya bisa melewati usia 92 tahun. Yang pertama, pasti karena sudah kehendak Tuhan, saya bisa mencapai umur ini. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita menjalaninya. Kehidupan yang saya jalani amat keras dan sulit. Bagaimana saya berjuang mulai dari kecil hingga saya tumbuh menjadi pribadi yang keras, teguh pendiriannya, mandiri, dan tahan banting. Ayah kami mendidik kami sangat keras dan amat disiplin. Tidak pernah ngobrol atau ketawa dengan anak-anaknya. Mengajar kami hidup mandiri. Tidak pernah ulang tahun. Tidak pernah diberi uang jajan. Usia 5 tahun sudah mandiri, cuci baju,
setrika, jahit, menyemir sepatu sekolah, cabut gigi tanpa bius, berobat mata trauma, ditusuk pensil kaca, amat nyeri, pulang sendiri dengan merayap, semua dilakukan sendiri. Usia 10 tahun, operasi otot leher dengan bius total, tidak ditemani orang tua. Usia 12 tahun, karena putus sekolah, menjadi petani kerja keras, jalan-jalan dada dari pagi sampai malam. Jual es serikaya, piara ayam, tanam sayur, buat empang untuk bebek dan angsa, mengupas dan menumbuk jagung jatah dari kantor ayah. Tarik gerobak ke pasar, jualan hasil kebun, semua inisiatif sendiri, tidak disuruh orang tua. Usia 19 tahun, baru masuk SMP, diusir kanan kiri karena ingin cepat selesaikan sekolah. Akhirnya SMP dan SMA saya selesaikan dalam 3 tahun dan nilainya banyak angka 10. Masuk kedokteran umur 22 tahun, kuliah sambil jualan diktat dan buku-buku kedokteran. Lulus dokter, tidak ada perayaan, bahkan orang tua tidak tahu. Praktek 364 hari setahun, hanya sehari libur. Pasien 100 per hari. Tidak pernah menolak satu pun panggilan pasien. Hujan panas, masuk gang, becek, tetapi dijalani. Begitu sulit dan susahnya hidup dari kecil, tapi tetap tidak pernah mengeluh dan tidak merasa kecewa kepada orang tua. Jadi, dengan latar belakang hidup saya itu, saya bagikan pengalaman hidup saya yang membuat saya semangat sampai hari ini. Ada 5 hal yang menyehat jiwa saya dan tetap semangat, antara lain keberhasilan. Bagaimana bisa berhasil? Mempunyai rancangan ke depan. Saya memang tipe orang yang melihat 10 tahun ke depan. Sejak selesai pendidikan dokter, saya sudah meramalkan bagaimana dokter 10 tahun ke depan. Dan saya menulis apa yang saya inginkan dan merencanakan apa yang saya akan lakukan, mempersiapkan semuanya. Untuk pabrik obat, saya menyebutkan the golden leap. Saya membesarkan pabrik 4 kali lipat dari sekarang sudah berjalan lancar. 2. Hasil dipuji orang. Semua hasil usaha dan kerja keras kita mendapat pujian dari orang, memberikan rasa puas dan kebahagiaan, semangat untuk lebih giat lagi. 3. Menolong orang. Saya mendirikan Yayasan Dr. Karl Chandra yang membantu pendidikan mahasiswa kedokteran FKUI yang pandai tetapi kurang mampu finansial. Saat ini sudah mencapai 200 anak asuh. 94 diantaranya meluluskan ke jenjang dokter spesialis. Ini yang membuat saya bahagia melihat anak-anak asuh saya sukses dan berhasil. Kami ingin rutin melakukan pertemuan satu sekali. Sekarang diganti dengan Zoom. 4. Dekat dengan keluarga. Meskipun semua punya kesibukan, kami mempunyai hari-hari di mana kami selalu berkumpul makan bersama anak, menantu, dan cucu. Dan memiliki waktu untuk berlibur bersama dengan seluruh keluarga. 5. Banyak teman. Saya mempunyai core values yaitu lucky, love God, understanding, connection, knowledge, yield. Tidak mungkin mendapat koneksi dan membangun jaringan tanpa understanding dan empati. Knowledge, kunci keberhasilan, dan kerja keras, cinta Tuhan, memanfaatkan bakat dan kecerdasan yang diberikan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan memenuhi keinginan kita pada waktunya, sehingga kita mendapatkan yield atau hasil yang kita inginkan. Bila kita melakukan 5 hal ini, maka hormon kebahagiaan akan naik kadarnya yang mengakibatkan stres dan penyakit hilang. Hidup bahagia dan hasil panjang umur.
hal-hal yang ini yang saya lakukan selama ini. Satu, tetap mempertahankan berat badan. Di kamar mandi ada timbangan badan. Setiap pagi saya menimbang berat badan. Bila beratnya bertambah setengah kilo, saya langsung diet ketat sampai mencapai berat badan semula. Kedua, menggunakan tangga walaupun dalam eskalator, lift. Saya sering memilih naik tangga daripada menggunakan lift bila hanya ke lantai 1 atau 2. Jalan pagi sampai mencapai 5.000 langkah dan pada malam hari mencapai 10 sampai 15.000 langkah. Sebelum operasi kanker 10 tahun yang lalu, saya jalan pagi targetnya 10.000 langkah. Untuk saat ini tetap jalan pagi sampai mencapai 2.500 langkah. Sejak jatuh 2 tahun yang lalu, aktivitas fisik jauh berkurang. Ketiga, meluangkan waktu untuk menikmati alam. Saya amat suka dengan alam. Di waktu kecil, tinggal di Sauruto, kota yang amat bersih, dikelilingi gunung. Saya sering naik ke puncak gunung untuk menikmati keindahan alam. Sekarang, di taman rumah kami, setiap pagi, saya memetik daun-daun yang kuning atau kering dan memetik kembang melati dan cempaka untuk diberikan kepada istri yang masih tidur. Selama pandemi, saya lebih maksimal menikmati taman sambil jalan di pagi. 4. Berbahagialah apa yang Anda ketahui. Setiap peristiwa penting, saya menulisnya dan membuat buku. Saya menulis jam 4 pagi di waktu istri masih tidur. Saya ingin membagikan kisah hidup dan keberhasilan saya kepada anak cucu dan anak asuh, supaya mereka dapat meniru yang baik dari hidup saya. 5. Hiduplah sederhana. Saya hidup amat sederhana. Tidak dapat mengubah hidup ini terbiasa. Saya lakukan dari kecil. Tidak pernah makan nasi. Saya sudah 20 tahun. Sejak bertahun-tahun, setiap siang hanya makan sayur rebus dan takarannya sama. Anehnya, tidak bosan, malah suka. Selain itu, makan gado-gado yang amat saya suka. Hanya minum air putih saja, tidak minum kopi, teh, atau alkohol. Pakaian dan sepatu itu terus yang dipakai apabila istri tidak mengganti yang baru. 6. Jangan pernah berpikir untuk pensiun, tetapi nikmati semua yang kita lakukan. Saya amat bahagia dengan apa yang saya lakukan. Sejak umur 12 tahun, bekerja keras sampai sekarang. Bila bekerja, saya lupa waktu, seakan asyik bermain, hujan, panas, lapar, tetapi tidak pernah merasa lelah. Selama pandemi, tetap bekerja dari rumah, mengontrol perusahaan, mengontrol bangunan, happy sekali. Saya amat menyukai pekerjaan saya, terutama berhubungan dengan bangunan. Seperti anak kecil yang diberi mainan, senang sekali. 7. Bersyukur dan berpikir positif. Hampir mati 4 kali. Diculik gerombolan, hampir dibekal. Dikirim untuk memberantas penyakit menular. Banyak yang meninggal. Ditempatkan di RPKD. Akan dikirim dinas. Batal. Di mana dikirim, banyak yang tidak kembali. Mulai usia 69, penyakit diabetes datang. Minum obat, diet ketat. Usia 75 tahun, stent jantung di Stanford, San Francisco. Usia 80 tahun, katup jantung bocor, diperbaiki di Cleveland. Usia 81 tahun, operasi katarak mata kanan dan kiri. Usia 82 tahun, operasi kanker usus dan empedu, dibuang di hari yang sama di Sinai. Usia 90 tahun, jatuh karena sempoyongan, retak di bagian torakal 12. Dari sakit yang berturut-turut saya alami, saya tetap bersyukur dan tetap berpikir positif, merasa sangat beruntung. Pada tahun 2003, saya mendapatkan kesempatan hadir pada perayaan penempatan 25 tahun Paus Yohanes Paul
berdua. Dari 20.000 orang yang hadir, hanya 50 orang yang bisa berjabat tangan langsung dan diberkati. Pulang dari sana, saya masuk asuransi kesehatan di usia 75 tahun yang tidak diterima, tetapi semua jalan terbuka, saya diterima asuransi. Sehingga semua operasi saya dilakukan nilainya miliaran rupiah. Dan ini dibayar oleh asuransi. Saya baru merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-61 tahun. Kuncinya, saya dan istri adalah saling membutuhkan, kerja keras dan tidak mengeluh. Dibuat resume, hidup saya penuh kesulitan, tetapi tidak merasa sulit. Pernah hidup susah, tapi tidak merasa susah. Lihatlah ke bawah, masih banyak yang lebih susah dari kita. Tetap bersyukur dan berpikir positif. Tidak mengeluh, tetap kerja keras dan konsisten sampai apa yang diinginkan tercapai. Sekian dari saya. Semoga memberikan inspirasi bagi saudara-saudara semua. Terima kasih banyak, Prof. Kahar. Jadi intinya tetap bersyukur dan happy selalu. Tidak mudah kalau saya mendengar apa yang disampaikan Prof. Kahar. Sebagai orang sukses, menurut saya semua orang ingin sukses. Tetapi melihat betapa liku-liku yang dialami, itu membuat saya pribadi sangat salut bahwa Prof masih tetap bersyukur. Dan semoga Prof tetap dikaruniai usia panjang dan kesehatan. Jadi kita semua berharap demikian, Prof. Nah, untuk berikutnya akan tampil salah satu atau founder daripada KOAS, Dr. Bunyamin Setiawan. Itu yang ikut CV-nya ya, Dr. Bun saat ini berusia 89 tahun. Kita tahu semua Dr. Bun adalah pendiri Kalbe Group dan anak-anak perusahaannya masih banyak. Kemudian juga pernah mendapat penghargaan dan memimpin sampai sekarang tetap masih aktif baik sebagai penasehat, senior advisor maupun sebagai pemimpin di SCI, Stem Cell and Cancer Institute. Yang lain-lain nanti mungkin bisa dibaca di Dr. Bun. Kita tidak akan berpanjang-panjang lagi. Mari kita dengarkan apa pendapat Dr. Bun mengenai usia panjang yang tetap sehat. Silakan Dr. Bun. Oke, terima kasih banyak Erik. Ini saya sudah bikin PowerPoint presentation. Saya nggak tahu cara membukanya gimana. Jadi apanya? Ya udah, saya sudah bikin 1 minggu yang lalu saya selesai. Kemudian saya mau buka karena gaptek saya nggak save dulu, hilang semuanya. Tadi pagi saya paksa lagi mau bikin lagi semuanya. Sudah selesai semuanya, saya cari juga nggak ketemu. Seingat aja, Dokter. Apa ya? Saya mesti ada PowerPoint presentation-nya. Tapi sudahlah, nggak apa-apa ya. Jadi saya akan cerita sedikit saja bahwa saya memang lahir tahun 33. Orang tua saya itu pokoknya dari sederhana, keluarga sederhana, dan saya punya saudaranya totalnya 5. Jadi yang pertama adalah Dr. Khalid Sun, dokter. Nomor 2 adalah Dr. Khalid Hyang, dokter. Nah, itu saya lupa namanya, ya. Dokter gigi. Nomor 3 adalah Dr. Khalid Swan, dokter juga. Saya nomor 4. Nomor 5 Ibu Carmila, apoteker, dan yang terakhir yang bontot adalah Pak Arianto yang sekolah ekonomi. Saya waktu
zaman Belanda sampai kelas 4 itu tahun 39, tahun 40, kemudian terjadi perang, Jepang masuk, jadi berhenti sekolahnya. 2 tahun saya berhenti, tidak sekolah lagi. Dan kita itu, saya ingat masih baik, kita itu mengungsi ke Gunung Slamet, ke Bojong namanya. Satu keluarga mengungsi ke sana. Selama saya kira 6 bulan sampai 1 tahun, kembali lagi. Kemudian ayah saya itu orangnya itu mestinya pemegang buku, pengalamannya jadi dia kerja di Eskomto dan sebagainya. Setelah pulang dari pengungsian, nggak ada kerjaannya, kemudian tetangganya kita ada yang bikin kerupuk. Ya. Jadi kemudian ayah saya itu cari-cari juga lantaran bikin kerupuk, tapi lantaran tetangga itu nggak enak toh. Jadi kemudian kita pindah, waktu itu masih di Tegal, pindah ke namanya waktu itu Dongkel, ya, itu pemilik orang Belanda. Rumahnya besar sekali, tapi nggak ada yang nempati. Jadi kita itu pindah ke sana, dan setelah saya tidak sekolah selama 1-2 tahun, saya masuk ke sekolah Tionghoa Weikuan, ya, sekolah Chinese School. Dari kelas 4 saya masuknya kelas 2. Dan di situ itu saya belajar sama adik saya. Adik saya kolek buah bedanya 2 tahun. Dan saya terus ingat, ya enggak. Waktu itu di sekolah Chinese itu harus namanya Monsieur Tingxie. Tingxie itu jadi si guru itu bicara, kita harus mencatat semuanya. Dan saya ingat sekali, ya, waktu itu saya dapat angkanya 5, adik saya angkanya 8. Saya dipanggil ke depan, ya enggak. Malu dong. Saya masih ingat dalam bahasa Cinanya, "Ni hai shu ma." Ya enggak. Malu dong kamu. Kakaknya dapat 5, adik kamu gitu meme, ya enggak, dapat angkanya 8. Dan saya ingat sekali, waktu itu zamannya apa? Mesti maju ke depan, tangannya dikeluar sedorkan, dipukul. Ya, itu caranya lah. Dan setelah itu saya merasakan sekali, saya jadi minder. Ya. Jadi, waduh, kalah sama adik. Ya enggak. Tapi ada baiknya, ya, lantaran kali itu memicu saya bekerja keras untuk bisa lebih baik. Dan setelah itu jadi saya bisa masuk kelas 4, dari kelas 2 bisa kelas 3, kelas 4. Dan setelah saya kelas 4, itu masih zaman Jepang, ya, tapi sudah mulai Belanda masuk tahun 45-46. Ya, enggak. Saya kelas 4, saya ada namanya masih keluarga Cisokwan namanya. Saya ketanyakan sama dia, ngajar juga, saya boleh apa enggak naik dari kelas 4 naik kelas 5? Nggak bisa katanya. Karena itu saya itu pindah sekolah masuk ke sekolah Belanda lagi. Dan saya keuntungannya apa? Sewaktu zaman Jepang, saya banyak sekali baca buku-buku dalam bahasa Belanda, ya, seperti Winnetou. Winnetou itu buku mengenai di Amerika, ya, koboi dan macam-macam dah. Jadi saya bahasa Belandanya sudah bisa. Saya masuk sekolah Belanda kelas 5, dan di sana itu saya mengatakan, masih saya ingat namanya Meneer van der Tol. Meneer, mag ik 1 kelas overslaan? Saya boleh naik kelas apa enggak? Meneer van der Tol, boleh. Saya dikasih buku mengenai macam-macam. Sebenarnya dalam 1 bulan saya serahkan, selesai saya naik kelas 6. Dari kelas 6 kemudian mestinya kelas 7
Saya tapi lantaran angka-angkanya cukup baik, jadi dikasih itu waktu itu namanya hairstyle school ya. Sekolah saya kira yang tua-tua masih ngalamin hairstyle school. Kemudian setelah itu jadi saya boleh selesai namanya sekolah dasarnya, lantas pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya masuk ke SMP di Pintu Air. Tapi waktu itu ada cabangnya di Masreweh, Alaidrus. Di sana saya sekolah 1 tahun, dan saya sama kakak saya. Dan kakak saya yang terus mengatakan loncat, terus mesti loncat. Ya. Dan saya belajar dari buku-bukunya dia. Dia sekolah Belanda di Gang Batu, HBS Gang Batu. Saya belajar dari bahasa Jerman, Prancis, Inggris ya dari kakak saya. Karena itu saya bisa masuk HBS, pindah dari SMP ke HBS kelas 3. Dari kelas 3 HBS Gang Batu itu ditutup ya. Lantaran itu apa ya? Nggak dengar. Jadi anyway saya pindah ke Canisius. Dari Canisius saya itu selesai meloncat lagi. Tadi kelas 4 HBS saya ambil ekstrane SMA. Itu keuntungannya ya di sana itu hairstyle school namanya. Jadi boleh loncat-loncat. Jadi saya loncat kemudian setelah itu masuk ke FKUI. Dari FKUI saya jadi asisten kimia. Tadinya histologi dulu, asisten kimia. Saya masuk ke asisten farmakologi. Kenapa saya masuk ke farmakologi? Karena ada profesor dari Burbridge, Profesor Burbridge, kerjasama antara UC California sama FKUI. Saya karena itu pindah dari kimia, saya pindah ke farmakologi. Di farmakologi saya boleh melanjutkan ke Amerika. Di Amerika itu di UCSF, saya sekolah di sana, dan saya dikasih kesempatan sama Profesor Burbridge untuk ambil PhD saya, dan dalam 3 tahun saya selesai. Tadinya saya ditawarin ke Swedia. Di Swedia ada pemenang Nobel tahun 55 namanya Hugo Theorel. Dan penelitiannya sama seperti apa yang saya lakukan, enzim alkohol dehidrogenase. Dan Prof. Theorel juga mendapat hadiah Nobel karena penelitiannya itu. Saya ditawarin, ayo datang ke sana. Tapi waktu itu Profesor Sutomo Cokronegoro dari bagian patologi mengatakan, Bun, you sudah terlalu lama, 3 tahun di Amerika, mesti kembali. Jadi kayak saya akan kembali. Setelah kembali, maka saya angan-angannya waktu itu kepingin meneruskan penelitiannya mengenai enzim. Dananya nggak ada. Karena itu saya ke Dr. Lim Chai Ho, Dr. Kalona, ya apoteker. Dia mempunyai perusahaan namanya DUPA, Daya Upaya Para Apoteker lulusan Belanda. Ada 4-5 apoteker lulusan Belanda yang mendirikan DUPA ini. Saya minta dana sama Pak Bem Kalona. Pak Bem, saya mau dananya kira-kira 25 jutaan. Dan yang mengesankan sekali, si Pak Bem Kalona cuma tanya dalam bahasa Belanda, hoeveel heb je nodig? Berapa sih yang diperlukan? Saya ya kira-kira 25 juta rupiah. Dan yang mengesankan apa? Dia tanya macam-macam, ambil buku ceknya, kasih ditanda tanya. Saya ngomong, here have your geld. Inilah uangnya kamu pintunya. Saya terkesan, wah kalau kayak begitu, maka kalau saya mau lakukan penelitian, saya harus mendirikan perusahaan farmasi. Saya berusaha waktu itu bersama dari bagian biologi, ya,
Profesor Sikian Chong dan lain ada 5 itu yang lulus itu semuanya sekarang sudah meninggal, tinggal Profesor Sikian Chong, Dr. Sikian Chong yang sekarang ada di Amerika. Jadi dalam hal itu saya berusaha bikin perusahaan farmasi 2 kali gagal dan yang ketiga kali berhasil karena juga kebetulan kakak saya sudah mau berangkat ke Belanda sebetulnya. Kakak saya datang mampir mengatakan, "Bun, you mau kemana?" "Saya mau ke Belanda." "Ya, ngapain kamu mau ke Belanda?" Nah, dari situlah mulai kita itu kerjasama sama saudara-saudara untuk mendirikan Kalbe Farma. Dimulainya di mana? Di Tanjung Priok, ya, garasi di sana, rumah kecil, dan nyatanya banyak ya, ada sekitar lebih dari 10 perusahaan yang mulainya dari garasi. Salah satu adalah Hewlett Packard, perusahaan komputer, dimulai di garasi, namanya Hewlett Packard. Juga yang itu si Steve Jobs yang mendirikan Apple, juga mulainya sudah di garasi rumah kecil. Saya kumpulin itu ada 10 perusahaan besar yang mulainya dari garasi. Anyway, saya mulai itu dan Kalbe Farma cukup berhasil dengan mendirikan. Dan saya tekankannya ya, jadi kenapa kita itu rupanya berhasil? Karena waktu itu saya masih ingat ada namanya Andre. Andre itu yang selalu mengatakan, dokter mesti mendirikan falsafah dong, membuat falsafah. Saya tanya, falsafah buat apa? Oh, bikin perusahaan kok mesti bikin falsafah. Tapi saya baca-baca dan memang kalau suatu perusahaan punya falsafah, maka ada pegangannya, dan saya kira ada manfaatnya. Dan waktu itu saya falsafat yang pertama itu jadilah manusia jitu. Jitu itu DJITO. D-nya apa? Mesti disiplin. Itu yang saya tekankan. Ya. Disiplin itu penting sekali. Tapi juga apa? Mesti ada dedikasinya. Ya, kalau tidak ada dedikasinya, saya kira nggak akan jalan. Jadi D, disiplin, dedikasi. Bahasa ini bahasa lama ya. J, jitu. J itu nomor 2-nya itu mesti jujur. Ya, jangan macam-macam. N yang kedua itu mesti jeli. Jeli apa artinya? Mesti bisa melihat kesempatan. Kesempatan banyak sekali, tapi nggak dilihat, nggak dihitungkan, ya nggak ada artinya. Jadi you mesti selainnya jitu, mesti jujur, juga mesti jeli. I-nya apa? Penting sekali, mesti inovatif. Ini dari dulu saya sudah bilang inovatif. Inovasi itu penting sekali. Tanpa inovasi perusahaan itu nggak maju. Tapi selainnya inovatif, mesti ada inisiatifnya. Jadi jangan you inovatif, tapi nggak ada inisiatif. Nggak bisa. Jadi mesti ada inisiatif untuk melaksanakannya. T-nya adalah mesti ada tanggung jawab. Itu penting sekali. And mesti teliti. And yang selainnya tanggung jawab, teliti juga mesti namanya apalah. Nah itu saya lupa. U-nya apa? Selalu mesti ulet. Ya, ulet itu penting sekali. Jangan cepat putus asa. Dan selalu mesti unggul. Jadi mesti berusaha selalu nomor 1, selalu nomor 1. Itu yang saya tekankan dan sampai sekarang memang saya lihat ya, ini saya sudah lewat 15 menit ya. Jadi saya kira memang jadilah manusia jitu. Tapi memang inovasi itu penting sekali dan saya tekankan dari dulu itu kita mesti inovatif. Kalau kita inovatif maka kita akan terus maju dan juga lantaran banyak sekali peluang-peluang yang ada. Tapi kalau nggak dilihat ya nggak dikerjakan. Tapi kuncinya utama apa? SDM-nya. Sumber dana manusia di mana-mana itu yang paling penting. Dan kedua, saya kira yang paling penting juga
mesti melakukan research and development. Ya, R&D itu penting sekali. Ini sebagai contoh. Oh, saya masih ada berapa menit? Gimana, Erik? 5 menit lagi. Oh, boleh 5 menit lagi. Ya, itu inovasi penting sekali. Dan saya tekankan, kalau mau inovatif, ya, apa yang perlu? Bagaimana juga dana perlu, ya. Buat dana itu buat research and development, ya. And yang menyedihkan, Indonesia sudah 10 tahun ini dana penelitiannya berapa? Tadinya 0,2% dari GDP. Sekarang tahun 2021 0,3% dari GDP Indonesia. GDP Indonesia sekarang kira-kira 1,3 triliun dolar, ya, dolar ininya. Tapi kecil sekali. Nah, yang hebat Korea Selatan. Korea Selatan dana penelitiannya sekarang paling besar. Maksudnya dana penelitian research intensity-nya, ya. Jadi terhadap GDP dana penelitiannya sekarang 4,3%. Indonesia 0,3%. Saya mengatakan kalau gitu kapan kita akan maju? Ya, inilah yang saya tekankan, ya enggak. Kalau kita mau maju, maka yang penting dana penelitian. And Korea sekarang coba lihat, Samsung nomor 1 itu, ya, yang bikin phone, telepon macam-macam. Itu dana penelitian besar sekali Samsungnya. Tapi memang sampai sekarang yang penelitiannya besar sekali masih Amerika. Tapi sudah disusul sama China. China dana penelitiannya sekarang kira-kira 630 miliar dolar. Amerika kira-kira 590 miliar dolar. Jadi sudah diunggulin sama China dana penelitiannya. Inilah salah satu sebabnya kenapa China majunya bukan main sekarang. Dan kembali lagi waktu itu kan Xi Jinping itu 2014 ya sudah mengatakan yang paling penting apa? Bioteknologi. Dan sekarang untuk bioteknologi majunya bukan main. Yang kedua, artificial intelligence. Artificial intelligence majunya bukan main juga. Dan ini salah satu sebabnya kenapa China dalam beberapa tahun yang akan datang akan mengunggulin Amerika. Ya, karena dana penelitiannya besar sekarang, lebih besar dari Amerika. Dan jumlah penduduknya 1,4 miliar. Ya, kalau Amerika 330 juta. Dan istimewanya sekarang you lihat ya, India sama China. India penduduknya 1,33 miliar. China 1,4 miliar. Ini dua raksasa ini sedang terus berkompetisi. China sampai sekarang menang. Tapi orang India itu banyak yang pinter-pinter. Dan kenyataannya ini antara orang China sama orang India ya. China itu yang muda-muda matematikanya selalu nomor 1. Ya, ini kenyataannya. Jadi dari anak-anak muda itu ini yang di Amerika ya enggak. Kalau ada award apa gitu selalu orang-orang China yang umurnya sekitar 16-17 dapat hadiahnya. Sekarang tadi disusul semua India ya. Tapi saya kira China masih tetap akan cepat berkembangnya. Nah, saya tekankan Indonesia mesti ngikutin. Ya enggak. Kalau enggak Indonesia terbelakang terus. Indonesia penduduknya sekarang 280 juta. Ya. Dari negara-negara ASEAN yang paling maju, yang paling banyak penduduknya Indonesia. Dan GDP-nya Indonesia juga paling banyak. Ya enggak. Jadi saya kira kesempatan Indonesia untuk maju besar sekali. Dan inilah yang saya kira saya tekankan harus kita manfaatkan. Tapi kembali lagi sekarang mengenai orang tua ini, ya enggak. Saya tekankan
Saya sekarang sudah menderita penyakit 5B. B pertama apa? Budek. Ya, ini saya kalau nggak pakai alat pendengar, saya sudah nggak dengar apa-apa. Ya, ini ini dari itunya. Selainnya budek apa? Blaur. Bacanya susah. Saya bersyukur karena pakai kacamata masih bacanya bisa jelas. Tapi sudah juga blaur itu nyata. Nomor 3 apa enggak? Beser. Saya kalau malam-malam kencingnya 4-5 kali. Saya bersyukur tidurnya relatif cepat. Selainnya beser apa? Bingung. Ini enggak? Ya, kalau sudah tua itu saya lupa, lagi-lagi lupa. Ya, mau taruh komputer di mana? Taruh handphone di mana? Lupa. Nah, itulah. And B kelimanya apa? Berangkat. Ya, setiap orang akan berangkat tanpa kecuali. Ya, nah, mengatasinya gimana? Ya, untuk mengatasinya juga pakai 5 sampai 10 B. B pertama apa? Banyak makan buah dan sayur. Ini penting sekali. Saya, istri saya yang setiap hari makan pagi, makan siang selalu menyediakan buah sama sayuran. Jadi banyak makan buah dan sayur. Nomor 2 yang paling penting apa? Mesti jangan berhenti bekerja. Ini penting sekali. Karena kalau kita bekerja terus, kita nggak akan ngalamin atau memperlambat demensianya. Jadi bekerja terus. Jangan pensiun. Yang ketiga apa? Yang penting selainnya bekerja, belajar. Saya sampai sekarang nggak berhenti belajarnya. Belajar itu sekarang mudah. Ya enggak? Yuk pakai internet. Ya enggak? Pakai search, ya Google search. Waduh, datanya banyaknya bukan main. Jadi kesempatan. Kalau dulu saya belajar mesti di perpustakaan. Waduh, susahnya bukan main. Jadi belajar itu gampang sekali. Nomor 4, selain belajar itu yang penting apa? Mesti berolahraga. Ya, saya setiap hari sekarang berolahraga antara 45 sampai 1 jam. Kalau sudah berolahraga, ngerendam di air panas. Ya, kenapa? Sauna itu penting sekali. Ya, karena kalau di sauna itu panas, itu ngerendam air panas, pembuluh darahnya pada melebar. Ya, itu penting sekali. Jadi berolahraga. Dan yang kelima adalah sampai lupa lagi. Berdoa. Oh ya. Ya, berdoa penting. Ya udah. Itu yang saya kira harus kita lanjutkan. Dan sekali lagi saya harapkan anggota-anggota KOAS bisa terus semuanya lebih dari 90 tahun sampai 100 tahun. Prof. Kahar saya kira bisa mencapai 100 tahun. Ya, kita coba berlomba ya Prof. Kahar supaya siapa yang akan mencapai 100 tahun akan dapat, dengan berdoa ya, akan dapat hadiah yang tidak bisa dihitung lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Bun. Sangat inspiratif ya. Jadi selain hidup sebagai maksudnya usia panjang daripada gaya hidup Dr. Bun, juga perusahaannya Dr. Bun. Nanti akan banyak mungkin kita akan diskusi. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Bun. Untuk selanjutnya dari pendiri KOAS Pak Indra Masman. CV-nya Happy. Pak Indra ini adalah sekarang berusia 83 tahun ya. Pak Indra tolong koreksi kalau salah. Pernah menjadi wartawan, kemudian pernah menjadi pimpinan di Gramedia, toko buku Gramedia dan Kompas Gramedia, kemudian Yayasan Tarumanegara juga. Itu sekilas mengenai Pak Indra Gunawan yang juga merupakan pendiri atau ketua, sekarang adalah ketua komunitas warga senior. Silakan Pak Indra.
Halo. Belum kedengeran suaranya Pak Indra. Ya, kemut kali ya. Ya, ini udah terbuka. Ya, jadi dua tadi pembicara, itu dua bagawan sudah menguraikan sebenarnya hal-hal yang saya sebut pengalaman otentik ya. Pengalaman otentik itu sebetulnya sudah semuanya. Ya. Kan kadang katanya kalau dalam pengetahuan itu jenjangnya pertama-tama adalah data. Setelah dapat data, disusun jadi informasi. Setelah informasi menjadi pengetahuan. Pengetahuan menjadi ilmu. Dari ilmu, kemudian lebih atas lagi insight. Insight, kemudian ke atas lagi, insight ditambah dengan pengalaman menjadi wisdom. Jadi sebenarnya mereka itu Prof. Yos sudah beyond science. Mereka udah masuk wisdom. Jadi mereka jadi tidak lagi terlibat dalam argumentasi mana benar, mana tidak, tapi mereka sudah membuktikan apa yang mereka jalankan itu sudah paling enggak berlaku untuk diri mereka. Ya, itu tadi hebat, luar biasa. Ya. Dan keduanya saya lihat sama-sama menyatakan bersyukur, happy. Yang satunya juga Dr. Bun bersyukur, tapi tadi kalau kita lihat pembicaraannya banyak ya, itu sebetulnya lebih dari hampir 15 menit itu menunjukkan beliau kenapa bisa awet muda ya. Itu tidak lain karena beliau berpikir terus, berpikir keras itu. Jadi berpikir keras dengan bersyukur. Yang satu bersyukur dengan happy. Nah, posisi saya itu 10 tahun lebih muda dari Dr. Kahar ya. Jadi apa yang saya utarakan mungkin belum bisa kita anggap valid benar gitu, seperti mereka. Paling setengah valid. Nanti kalau saya mencapai umur 90 barangkali bisa lebih dianggap valid lah begitu. Ya. Jadi mengikuti kedua beliau ini, saya itu sebetulnya terus terang bermula, ya dulu latar belakang saya belajar ilmu komunikasi, jadi di situ selalu ditekan apa yang disebut frame of reference, kerangka referensi. Anda tuh kerangka referensinya apa? Ya. Dan kerangka referensi seseorang itu sebenarnya selalu adalah himpunan atau sinopsis atau sintesis dari apa yang dialami dia. Saya mengalami apa? Ya, saya banyak mengalami juga. Ya, jadi artinya berapa kali hampir mati ya, tapi nggak mati. Misalnya ditabrak bis, semua orang bilang ini orang pasti mati, tapi ternyata tidak. Ya, saya berapa kali tenggelam, tapi tidak mati juga di kolam renang. Jadi dari situ kita menarik. Ini pasti ada sesuatu yang menghendaki saya masih berumur, gitu ya. Saya berapa kali, ya ini setengah guyon ya, Dr. Bun, tapi benar. Saya tuh sebetulnya pernah beberapa kali melihat setan. Betul-betul setan. Ya. Tapi setannya ini tidak menakutkan. Heran, orang lain melihat setan, genderuwo, atau ini manusiawi benar. Ya. Dan setannya itu, maaf ya, 3 kali saya ketemu setan, semuanya wanita. Wanita ya. Jadi ada yang tua, ada yang muda gitu, tapi oke lah. Jadi misalnya saya dulu bekerja di Antara ya. Saya sebagai itu kemudian tiba-tiba di satu loket tuh saya ditegur. Anda pegawai baru ya, gitu seperti itu begitu. Ya saya layani begitu ya. Tapi kemudian ada kawan yang belakangan datang, ayo kita masuk lebih dalam. Ya, ternyata ya tempat itu Antara itu dulu zaman Jepang banyak orang yang digantung lah di situ. Ada jam-jam tertentu nggak ada. Tapi saya ditegur oleh seorang wanita seolah-olah sekretaris, ini orang baru ya? Ya saya jawab, memang orang baru. Banyaklah ketemu begitu-begitu, yaitu menjadi referensi. Ya. Kemudian referensi saya, di samping pengalaman sendiri tentu saya banyak mendengar. Ya.
Saya tadi banyak mendengar Dr. Bun, Dr. Kahar, dan banyak mendengar, misalnya macam-macam. Saya mendengar dulu bekerja di Kompas Gramedia, tentu dari PK Oyong, dari Yakob Utama, ya, macam-macam. Ya. Terus juga saya dengar dulu waktu zaman tahun 1966, saya suka kagum pada seorang yang namanya Nono Makarim. Ya. Itu ayahnya Nadiem Makarim. Dia kalau begitu berpidato ya, begitu memukau, saya heran. Ya kalau dia berpidato di DPR, semua orang terdiam bertepuk tangan. Kepandaian memukau. Banyak referensi dari orang, dari buku-buku, ya. Kemudian buku-buku apa? Macam-macam ya, nggak usah disebut. Kemudian tentu dari alam. Saya belajar dari alam. Alam apa? Yaitu saya belajar dari ajaran dari Zen. Zen selalu menyatakan, Zen Buddhis ya, selalu kalau melihat sesuatu, itu seolah-olah melihat kembali pertama kali. Misalnya Anda sudah 10.000 kali melihat kembang sepatu, kalau kali ini coba melihat lagi, coba melihat itu seolah-olah yang pertama. Selalu beginner's mind, gitu. Ya seperti itulah. Dan buku-buku juga banyak saya baca, ya. Macam-macam ya. Dulu terus terang saya kalau membaca itu hanya membaca banyak tapi kulitnya. Belakangan saya coba membaca isinya. Tapi setelah makin tua saya diberitahu jangan membaca kulitnya, jangan membaca isinya, tapi coba mencari ya the essence of truth, intisari dari apa yang sebenarnya mau disampaikan. The essence of truth, itu yang ditangkap. Nah, dari situ luar biasa. Nah, kembali ke sini, mungkin Happy bisa memberi slide ya. Bisa ditunjukkan slide Happy. Ada slide. Jadi saya Baik, Pak, itu sebentar. ya referensi saya tuh karena tadi ya, yang salah satu referensi yang saya suka ya, itu ucapan dari Ralph Waldo Emerson ya. Ralph Waldo Emerson berikutnya ya, itu selalu menyatakan ya, apa yang ada di belakang maupun apa yang ada di depan kita itu tidak ada artinya dibanding dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, yang what is inside, what is inner itu lebih menentukan dari apa yang ada di luar. Ya, jadi the inner game ya determine the outer game. Ya, jadi yang di dalam. Karena itu yang dipentingkan yang di dalam. Yang di dalam selalu. Begitu juga kalau kita bicara growing healthy, live longer, selalu kalau saya dari perspektif saya selalu melihat dulu yang di dalam. Nah, di dalam itu adalah why. Why itu apa? The big why. Apa? Apa yang sebetulnya Anda kehendaki dengan growing healthy, live longer itu Anda ingin apa sebetulnya? Why besar. Nah, why itu reason of being. Kalau orang Jepang bilang ikigai, itu hampir sama semua. Why? The big why. Why dulu. Nah, setelah why itu how. Bagaimana Anda melakukan, setelah itu what. Kalau sudah what, itu sudah kelihatan. Itu udah mulai the outer game. Jadi, kita mulai bicara mengenai why. Coba slide berikutnya. Why. Mungkin setelah ini, nah, mulai dengan why, mengapa, reason of being, ya. Nah, saya melihat ya, why itu harus untuk saya itu melakukan pembelajaran seni bertahan hidup bahagia sampai usia tua.
Untuk apa? Ya tentu untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Ini sebelum ini dulu, mundur dulu. Yang tadi, ya sebelum ini mundur satu slide. Nah ini ya, udah maju satu slide. Maju satu slide. Nah ini berhenti sini. Jadi dengan demikian melakukan pembelajaran seni bertahan hidup bahagia sampai usia tua. Ini berhenti. Nah ini untuk apa? Untuk kepentingan sendiri. Ya kata Hinohara, kalau kita bisa berumur panjang itu sesuatu menyenangkan. Ya tentunya saja adalah tidak sakit. Ya tentu saja kita punya kecukupan untuk hidup. Tentu seperti itu. Ya dan kalau kita bisa memahami, bisa menangkap rahasia, katakan umur panjang, seperti tadi diuraikan oleh Prof. Kahar, Dr. Bun, itu kita bisa share ke komunitas. Komunitas apa? Itu bisa luas, bisa koas, bisa lebih lanjut kemana-mana saja. Ya. Berikutnya, Happy. Nah, saya melihat ya, kalau why, terus kemudian how. Ya, how. How-nya bagaimana? Kalau saya karena bertolak dari insight itu dengan olah jiwa dulu. Ya. Mengolah jiwa dulu. Mengolah jiwa itu dengan apa? Ya. Dengan penyertaan ilahi kalau saya menyatakan itu. Orang bilang berdoa. Ya. Tapi kemudian saya memperoleh dari Gabriel Marcel, yaitu seorang filsuf ya dari Prancis, bahwa lebih baik Tuhan menurut beliau ya, menurut dia, Tuhan itu adalah sesuatu yang dekat. Tuhan itu adalah sesuatu yang personal. Mengapa kita berdoa sesuatu yang jauh ya, tapi kita tidak mendekat? Mengapa kita tidak coba bercakap-cakap, dan mengapa kita tidak membuat ya apa yang kita lakukan disertai tindak tanduk kita. Tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Kahar itu benar ya. Kita bisa banyak bicara bagus, tapi sebetulnya apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan itu belum tentu dilakukan. Nah, yang lebih penting adalah melakukan apa yang kita bicarakan. Kemudian olah jiwa bagi saya itu mindfulness. Terus terang saya banyak terpikat oleh ajaran Zen Buddhisme ya. Secara vertikal saya seorang Katolik ya. Jadi saya mengikut Gabriel Marcel, tapi secara horizontal berhubungan dengan orang lain, saya banyak belajar dari Zen ya. Jadi itu maksudnya apa? Mindfulness. Mindfulness itu selalu adalah ya kita hidup di momen ini, di waktu ini dengan tetap memegang state yang kita ingini. State apa yang kita ingini? Seandainya state yang kita ingini, peace, joy, love, itu terus dipegang. Dan kalau sebagai manusia kita suka menyimpang karena kecewa, karena apa? Kalau dengan mindfulness tuh coba dikembalikan. Ya, setiap kali kita melenceng jauh, itu dikembalikan lagi. Setiap kali melenceng, dikembalikan. Itu mindfulness. Saya terus terang memang menyatakan ini, tapi belum berani menyatakan sudah mahir sekali. Tapi mencoba ke arah ini. Kemudian saya melakukan juga olah pikir. Ya. Olah pikir itu kebetulan saya membaca kritis sama seperti Dr. Bun, ya. Bukan hanya buku, sekarang di internet dan sebagainya, ya. Itu kadang-kadang kita bisa mendapat banyak sekali, terutama kalau yang dibaca itu, kemudian kita bisa menemukan intinya. Itu yang sulit, inti, menangkap inti. Pengetahuan itu terlalu banyak, tapi intinya yang untuk ditangkap, itu yang sulit, ya, inti. Jadi
Nah, inti bisa saja dari orang ke orang itu berbeda. Ya. Kita bisa bilang, oh, udah tahulah yang apa yang dikatakan. Itu kita baru sampai pada taraf mengetahui. Ya. Padahal yang dikendaki bukan hanya knowing, tapi doing, having. Jadi kalau baru berhenti pada taraf knowing, ya, itu sebetulnya nggak ada apa-apa. Kita bisa knowing banyak, tapi kita juga nggak dapat apa-apa. Ya, seperti tadi Prof. Kahar, dia bukan hanya knowing, tapi menjalankan dengan habis-habisan apa yang disampaikan. Ya, kita terbiasa di Indonesia ini berhenti pada level knowing. Ya, dengan knowing, kemudian kita discuss ke sana kemari, tapi sebetulnya apa yang di knowing itu tidak dijalankan atau separuh dijalankan. Nah, kalau bisa yang knowing itu dihayati, dijalankan, itu bagus. Ya, lebih baik kita hanya mempunyai pengetahuan, katakan 1 buku, tapi dijalankan, dari kita mengetahui 100 buku, tapi itu hanya berhenti sebagai pengetahuan aja. Kita menjadi profesor, tetapi kita bisa bicara banyak, tapi sebenarnya dia tidak kurang menjalankan. Nah, ini berikutnya, slide berikutnya, Happy. Nah, ini setelah yang 2 tadi, saya berikutnya mundur dulu. Mundur sebelum ini. 1 slide sebelum ini. Bukan ini. Nah, ini berhenti. Jadi, olah sosial. Ya. Ini dari beberapa penelitian ya di luar negeri, misalnya imigran dari Italia. Ya. Itu dia di setelah ini 1 berhenti. Nah, setelah dari imigran Italia di Pennsylvania, ini setelah ini tadi berhenti olah sosial itu. Sesudah ini Happy. Nah, berhenti. Nah, ini udah. Ini ya di Pennsylvania itu ada imigran Italia. Umurnya panjang-panjang, diteliti oleh banyak ahli-ahli. Kenapa di sana umurnya panjang? Padahal imigran yang sama di Italia itu juga ke negara-negara bagian lain. Umurnya biasa aja. Apakah mereka ini kebiasaan makannya, ataukah mereka itu gemar olahraga dan sebagainya. Ternyata yang paling penting, paling pokok itu adalah mereka itu menjadi gemeinschaft, paguyuban. Jadi bisa curhat satu sama lain. Jadi bisa membuka rahasia terdalam dari hati kita. Dan di sana plong. Ya, bukan ini mundur, tapi jangan di. Nah, ini berhenti di sini. Nah, terus ya ini kemudian olah sosial ini ternyata dibenarkan. Misalnya Profesor Kau yang meneliti orang-orang 90 tahun yang ada di Tiongkok. Nah, mereka itu kembali lagi. Tadi umur panjang itu penyebab pertama adalah sesuatu yang psikologis. Yaitu apa? Bersyukur dan happy. Sehingga dari sana endorfin, ya, dopamin keluar. Kemudian kedua, ya, dengan olah sosial mereka itu bisa banyak tertawa. Jadi akhirnya yang pertama itu adalah fondasinya adalah sesuatu yang sifatnya psikologi sosial itu dulu. Ya. Jadi bersyukur, happy, ya, tidak pernah mengeluh, banyak tertawa, itu fondasinya. Setelah itu baru berikutnya, baru dia melakukan olah gerak, senam, naik tangga, dan sebagainya. Jadi yang pertama tuh inner dulu dari diri kita. Diri kita happy, tertawa, senam. Ya. Setelah itu baru kita melakukan gerakan olahraga. Ya. Gerakan olahraga bisa senam,
bisa berjalan kaki, dan sebagainya. Berikutnya, ya slide berikutnya. Epi, Ya, mungkin sebentar Pak. Ini emang suka macet kadang-kadang, sebentar ya. tadi nah, setelah ini ya baru setelah hati kita gembira, setelah kita bersyukur, setelah apa baru kita keluar ya. Kita bergerak jalan, kemudian berikutnya baru kita menata makanan kita ya. Berikutnya habis ini menata makanan kita. Nah, makanan itu apa? Itu macam-macam di situ. Kalau saya misalnya vegetarian ya. Saya dari ini kok vegetarian. Berikutnya vegetarian ya. Orang lain tentu enggak begitu, itu terserah aja. Ya. Tapi berikutnya, nah ini oleh katakan sejumlah ilmuwan dari Barat ya, David Sinclair dan sebagainya, itu menekankan yang kedua, kurangi porsi karbo, itu semua. Seperti tadi dikatakan oleh Dr. Prof. Kahar ya, dia tidak makan nasi. Kurangi porsi karbo. Karbo itu sekarang dimusuhi. Ya. Kemudian David Sinclair itu yang membuat buku ya Lifespan yang menjadi bestseller tahun 2019. Dia memusuhi karbo dan memusuhi gula. Jadi karbo, gula itu dimusuhi. Saya padahal senang es krim tadinya, tapi setelah memahami ini, sekarang saya tidak beli es krim lagi. Karena kalau saya beli es krim Häagen-Dazs ya, itu dengan BCA punya itu dari 1 mendapat 2 misalnya. Itu tidak boleh. Tapi kemudian yang terakhir menurut saya, selama kita hidup, kita tuh harus mengolah juga nafkah. Kalau kita nggak punya nafkah ya, kebetulan kedua beliau itu adalah pemilik perusahaan. Dokter Kahar punya banyak perusahaan, Dokter Bun apalagi. Dokter Bun punya perusahaan, bahkan mungkin sudah dianggap terbesar di Asia Tenggara ya, Kalbe Farma. Uang banyak, tapi bagaimana dengan kita? Nah, karier. Nah, karier ini ya saya coba belajar dan suka menekuni, jangan berhenti di satu keahlian. Banyak orang bilang, jangan sekali-sekali Anda berhenti di satu keahlian. Nanti kalau Anda berhenti di satu keahlian, habis. Misalnya Anda adalah ahli manajemen atau di satu perusahaan. Begitu selesai, nanti Anda sulit. Anda harus menguasai lebih dari satu keahlian. Ya. Jadi, katakan apa? Misalnya, dia manajemen, ya. Tapi mungkin dia mempunyai keahlian lain. Katakan bisa melukis, ya, bisa bermain saham, bisa apa, gitu ya. Jadi, berhenti di satu keahlian, itu banyak orang mengatakan amat-amat fragile. Hanya punya satu keahlian. Ya, fragile, habis Anda. Begitu. Nah, kemudian berikutnya, harusnya kalau kita ingin hidup sehat, happy, dan sebagainya, harus punya passive income. Ya, kalau di luar negeri mudah. Passive income, kalau kita menulis buku, royalti itu besar sekali. Ya. Obama misalnya, ya, itu royaltinya besar, bisa kaya raya dari situ. Ya. Tapi di kita kan menulis buku belum, ya, kecuali penulis buku yang itu, yang di pulau apa tuh Belitung tuh apa namanya itu hanya satu-satunya yang mendapat honor besar, tapi yang lain tidak. Ya. Terus apalagi untuk misalnya passive income, ya macam-macam. Kalau kita juga punya hak paten, tapi tidak semua orang kan punya hak paten. Nah, ada kawan-kawan saya yang beruntung
dia kebetulan bisa katakan menjadi salah satu pendiri di salah satu perusahaan. Sehingga walaupun dia retire, itu sahamnya masih tetap di sana. Jadi dia bukan main di bursa saham, ya, tapi dia memang bagian dari owner di sana. Sehingga dia selalu ada saja begitu ya, mendapat dividen besar atau kecil. Jadi olah nafkah ini juga penting ya. Sebab tanpa itu ya rasanya berat ya. Kita bilang begini begitu, tapi kalau makan aja sulit ya. Kalau kemana-mana juga menggantungkan diri pada anak, wah repot. Ya. Karena anak sendiri dalam periode sekarang, milenial itu sendiri juga sedang dalam taraf pergumulan. Membeli rumah aja milenial sulit. Ya. Akhirnya dia harus membiayai orang tuanya. Jadi kalau bisa, ya walaupun tua, kita jangan menjadi beban bagi anak-anak kita. Jangan. Nah ini ada beberapa ya. Kalau hemat saya semua ini kita bisa tahu, ya bisa kita memahami, bisa membaca. Tetapi yang penting untuk saya setiap orang mengolah, setiap orang bikin frame-nya sendiri-sendiri. Nggak perlu sama dengan dokter Kahar yang sering naik tangga. Saya nggak mau naik tangga. Kalau saya naik tangga saya nggak kuat. Yes, itu bukan saya. Saya bukan hinohara ya, yang suka naik tangga. Barangkali saya bukan di situ. Saya mungkin lebih suka mungkin senam pernapasan. Jadi kita boleh belajar dari orang lain, tapi akhirnya kita harus menyusun skrip kita sendiri. Kita harus menyusun frame kita. Ya, frame kita. Frame itu bukan hanya ibarat lukisan, kita bukan frame-nya saja, tapi lukisannya itu juga kita boleh memilih. Frame dengan lukisannya kita mau apa. Kita bisa belajar dari semua orang lain, tapi kita kemudian mencarinya cocok. Ya. Ada orang yang suka dengan farmasi, ada orang yang suka dengan batu bara, kelapa sawit, dan sebagainya. Semua masing-masing ternyata yang saya lihat banyak dari mereka berhasil. Maaf, Banyak, dokter. ya. Maaf, Pak Indra. Ya, 2 ini menit saya lagi. sudah akhiri ya. Jadi kembali lagi, masing-masing mencari sesuai dengan dirinya, dengan identitas dirinya, ya, supaya otentik. Kita bisa belajar dari siapa saja, tapi kemudian kembali ke diri kita. Itu saja. Terima kasih. Oke, Pak Indra, sangat menarik ya. Jadi, Pak rangkum apa yang disampaikan oleh baik Prof. Kahar maupun Dr. Bun, di mana dari pengetahuan yang diperoleh Pak Indra dirangkum, dan terakhir hal yang paling menarik dan sangat menarik buat jadi inspirasi kita, semua kita bisa membaca, kita bisa mendengar, tetapi kita harus mempunyai bingkai sendiri-sendiri, apa yang sesuai dengan kita. Itu adalah saya rasa cukup baik untuk kita laksanakan bersama. Nah, ini kita akan masuk ke acara sesi tanya jawab. Kebetulan sudah ada 2 pertanyaan. Happy kasih tahu saya yang untuk Prof. Kahar dan Dr. Bun. Silakan Happy dibaca yang untuk Prof. Kahar. Oke, baik, Dr. Erik. Ada pertanyaan kepada Prof. Kahar, yaitu Prof. Kahar dan Dr. Bun ya. Apakah saat ini sudah menerapkan lifestyle sebagai vegetarian? Yang Prof. Kahar dulu, yang protein hewani kalau nggak salah. Oh, oke. Apakah Prof. Kahar mengkonsumsi protein hewani dan apakah rutin setiap hari? Dan juga suplemen vitamin apa yang rutin? Prof. Kahar bisa jawab. Mungkin boleh dibantu Mbak Desi.
Boleh. Boleh langsung ngomong. Ya, saya Silakan, itu silakan. bukan vegetarian. Saya itu dari kecil tidak suka daging. Entah kena pelit, entah kena apa, saya tidak tahu. Jadi tidak suka, bukan vegetarian. Makan daging, tapi ya dikit-dikit lah. Tapi sebetulnya tidak makan juga nggak apa-apa. Gitu. Itu. Mengenai vitaminnya. Ya. Yang saya makan itu obat diabetes, lainnya nggak ada. Hanya banyak makan food supplement. Isinya persis apa saya tidak tahu, tapi isinya semua untuk menaikkan imunitas. Itu aja. Ada vitamin D3, vitamin C yang sekarang di COVID yang dipakai orang semua itu saya minum. Oke. Itu aja. Oke. Terima kasih, Prof. Ke Dokter Bun dari Pak Victor ya. Mau nanya langsung atau mau dibacakan aja ya, Happy ya? Iya. Boleh. Silakan, Pak Victor Pak Victor. bisa. Ya, terima kasih Dr. Erik, Mbak Happy. Pertanyaan saya ditujukan ke Prof. Kahar sama Dr. Bun sebetulnya. Tadi berkaitan dengan vegetarian. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Ada yang berpendapat ada growing older, tapi tidak growing healthy. Jadi seringkali dengan meningkatnya usia, penyakit-penyakit geriatri itu semakin banyak ya. Jadi growing older lebih identik dengan tidak healthier. Nah, bagaimana bisa mensinkronkan antara growing older ini dengan growing healthy secara paralel ya. Jadi quality of life pada waktu masa tuanya itu betul-betul bisa dinikmati dalam keadaan sehat. Terima kasih, Dr. Erik. Oke, Dokter Bun bisa bantu jawab? Ini kalau saya menderita penyakitnya juga cukup banyak nih. Nomor 1, saya menderita tekanan darah tinggi. Kalau saya nggak makan obat, saya tekanan darahnya sekitar 140, 150, yang di bawah 90 itunya. Jadi saya setiap hari makan obat. Obatnya itu macam-macam dah. Nomor 2, yang paling penting selainnya obat adalah sebetulnya makanan. Memang you eat ya. Jadi ini saya lihat itunya. You eat if you want to stay healthy. Nah, makanannya apa yang paling penting? Nomor 1 adalah kembali ke makan banyak sayur sama buah-buahan. Saya setiap hari makan papaya, makan pisang, makan sayurnya itu macam-macam, ya. Itu setiap hari makan saya. Daging saya memang makan, tapi saya kurangin. Saya hanya makannya kebanyakan ayam. Daging ayam, daging sapi kadang-kadang, tapi jarang saya makan. Ya, daging babi nggak pernah makan. Ya, daging apa namanya kambing, saya juga nggak pernah makan. Ya benar. Kalau saya umpamanya ke Tegal dulu, ya benar, ke Slawi, saya makan memangnya kambing, sate kambingnya itu. Ya, tapi setahun sekali palingan itu ya 4-5 tahun yang lalu. Saya tidak ada gambarnya. Ya, jadi yang penting memang you are what you eat, itu benar. Ya, jadi saya itu sekarang juga makan nasinya, saya itu jarang sekali, saya berkurang sekali. Saya lebih banyak makan sayur sama makan buah-buahan, itu yang penting. And yang penting olahraga. Saya olahraga setiap hari, saya olahraga, ya pakai treadmill dan lain-lain. Tapi juga saya melakukan weightlifting
Saya kira penting itu ya. Untuk apa weightlifting itu? Supaya otot-ototnya jangan mengecil ya. Kalau ototnya mengecil ya terjadilah gampang jatuh dan sebagainya. Jadi saya weightlifting tetap pakai itunya, dan makanan juga saya jaga ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa tambah sedikit pertanyaan, Dr. Erik, ke Dr. Bun? Oke, silakan. Ya, Dr. Bun, kalau misalnya we start vegetarian earlier, pada usia katakanlah 30-40, is it meaning that we can live longer with good quality of life? Early vegetarian. Ya. Gini, saya kira bukan makanan saja. Tetap gaya hidupnya yang penting. Ya enggak. Jadi kalau mau panjang umurnya, gaya hidup penting sekali. Ya enggak. Tapi kenyataan ya. Itu kenyataan ya. Orang kalau sudah tua, apa yang terjadi? Sel-selnya pada mati. Ya. And ini sel-sel yang mati itu disebutnya sekarang sel-sel nggak mau berkembang biak, nggak mau mati. Yang penting itu kalau sel-sel nggak mau mati, nggak berkembang biak, keluarkan racun. And akibatnya itu mesti dengan immune systemnya ya terjadi fagositosis. Ya, jadi immune system itu T cell ya, sel-sel T itu yang akan nyerang, disebutnya zombie cell, sel yang setengah mati tapi nggak mau mati, ya, keluarkan racun, itu yang mesti dihilangkan. Dan saya kira, menurut saya ya, makanan penting sekali, olahraga penting sekali, dan juga cara hidupnya mesti teratur. Itu yang menurut saya penting. Oke, jadi lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh. Tidak menekankan pada satu aspek. Itu yang tadi, terima kasih Dr. Bun sebelumnya. Itu yang Dr. tadi. Erik, sorry. Pertanyaan saya terlewati. Saya ajukan pertanyaan itu tadi itu sebelum Pak Victor, kayaknya terlewat tuh pertanyaan saya. Sorry. Ini siapa? Dengan Jim Mintarja, saya menanyakan kepada Dr. Bun. Saya sudah tuliskan chatnya. Oke. Selain menerapkan gaya hidup sehat, apakah panjang usia juga dipengaruhi oleh DNA? Itu pertanyaan saya. Saya sudah ajukan chat kok dari tadi. Oke. Dokter Bun, bagaimana Dokter Bun? Apakah DNA berpengaruh? Oh, penting sekali. Bagaimana genetik penting sekali. Ya, sekarang umpamanya saya lagi baca Craig Venter, itu yang peneliti itu, dia menciptakan organisme, ya, DNA-nya cuma 400 biji, ya, itu namanya itu organisme sintetik. Dia menciptakan tuh, hebat itu. Nah, kenyataannya sebenarnya memang DNA penting sekali, ya. DNA yang menentukan panjang umurnya, ya. Jadi umpamanya fruit flies, ya, fruit flies itu kan namanya lalat buah. Lalat buah hidupnya kira-kira 50-60 hari. Tapi bisa diperpanjang. Yang sekarang sudah tercapai adalah namanya cacing, Caenorhabditis elegans. Ya, itu Caenorhabditis elegans. Itu cacing kecil sekali, kira 1-2 mm. Itu banyak sekali dipakai buat penelitian umur. Nah, kenyataannya itu gennya itu istimewa ya. Cacing yang kecil segitu cuma 1-2 mm. Jumlah gennya itu kira-kira 20.000. Banyak sekali. Manusia kira-kira 35-36.000. Ya udah. Cacing yang kecil gitu, gennya, jadi kenyataannya jumlah gen sama kompleksitas hidup tidak ada korelasinya, ya. Jadi umpamanya sekarang itu ditemukan ikan itu namanya lungfish, ikan paru-paru, ya, besar, hidupnya di Australia, jumlah gennya 40 miliar. Gila bener, banyak bener ya. Manusia cuma 36 juta, 40 jutaan. Ya enggak.
Tapi kembali lagi antara gen itu penting sekali. DNA itu penting sekali. Dan kalau DNA-nya rusak, ya enggak, itu menimbulkan macam-macam penyakit. Ya, tapi kembali lagi gen penting sekali dan gen itu yang juga ikut menentukan umur dari manusia. Tikus umpamanya mencit, umurnya cuma berapa? Kira-kira 3 bulan, 4 bulan. Kalau manusia kan kira-kira 90 tahun lebih, ya enggak. Jadi yang menentukan apa? Gennya itu, DNA-nya menentukan umur dari makhluk. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Bun. Ini karena waktu mungkin yang tidak mengizinkan, udah sampai jam 4 ya. Mungkin Pak Indra mau bikin closing statement terakhir? Ya, saya tadinya dikatakan oleh Dokter Bun, oleh Prof. Kahar itu saya kira semua baik ya. Kita mungkin menangkap intinya. 16 hours. Menangkap intinya tadi yang tadi dikatakan oleh Prof. Kahar itu antara lain adalah walaupun dia kena sesuatu yang berat, ya, dia tetap aja tidak mengeluh, bersyukur. Terus terang, saya sendiri ya angkat jempol, ini luar biasa. Ya. Karena apa yang diutarakan Dokter Kahar itu sebetulnya juga sudah umum, biasa. Tetapi berapa banyak orang yang bisa seperti Dokter Kahar? Ya. Itu tidak banyak. Ya. Jadi walaupun sudah ketimpa segala macam, tapi tetap saja bersyukur, ya, tetap saja happy. Ini luar biasa. Bahkan waktu dia ditangkap, diculik, bahkan saya juga dengar ya, dari beliau sendiri, waktu dia maju ke meja operasi, semua keluarganya udah ketar-ketir. Ya, karena operasinya itu operasi besar. Tapi Dokter Bun, Dokter Kahar itu hanya ketawa-tawa aja. Ini luar biasa. Ya. Kemudian dari Dokter Bun itu luar biasa juga. Ya, tadi 5B diatasi di 5B ya. Tapi yang saya lihat ya di sini kalau saya belajar itu dia adalah seorang yang berpikir terus. Mungkin dalam halnya Dokter Bun, dia bisa berusia panjang. Itu karena dia berpikir terus, otaknya dipakai terus. Tetapi baik Dokter Bun maupun Dokter Kahar tadi secara implisit menyatakan bahwa mereka itu sebetulnya pernah ketimpa macam-macam penyakit berat. Ya. Itu pernah dioperasi berat, Dokter Bun juga menghadapi macam-macam operasi. Jadi bukan dengan gaya hidup begitu terbebas, tapi mereka itu menghadapi apapun ya operasi itu dengan tegar, dengan berani. Ya, saya sendiri ya, kenapa saya memilih kok vegetarian? Ya, karena saya pernah diprediksi ya, saya itu menderita kanker. Ya, kanker dan kanker di bagian yang berat itu apa ya? Yang dekat ya, karena ada keturunan orang tua. Kemudian saya juga diprediksi liver tinggi, ya itu sudah berat. Tapi kemudian saya dengan bimbingan kawan saya, ya saya kemudian makan lalapan Sunda, ya saya terus terang. Tapi perlahan-lahan itu saya setiap minggu saya cek ya, semua kanker semua itu turun semua. Heran kah? Jadi heran. Padahal saya tidak makan obat kanker. Jadi kembali lagi, mungkin pengalaman saya belum tentu berlaku untuk orang lain. Karena itu tiap orang tolong mencari apa yang sesuai dengan dirinya begitu ya. Mungkin saya nanti orang bilang vegetarian nanti kekurangan protein. Saya makan tetap telur ya. Saya kadang-kadang ya saya dari vegetarian saya bisa pisco lacto. Kalau pisco itu masih bisa mentolerir ikan ya kalau itu walaupun tidak daging. Jadi ada fleksibilitas. Tapi kembali lagi ya tolong semua wisdom tadi itu dicerna untuk masing-masing. Jangan ini dijadikan sesuatu yang baku tapi diterima, diendapkan, kemudian dicari intinya apa yang paling cocok untuk diri masing-masing. Itu dari saya itu saja, Dokter Erik.
Oke, terima kasih banyak Pak Indra.